bahwa keputusan pemerintah mengambil kebijakan di tengah pandemi ini ya menjadi citra buruk bagi pemerintah ya, seolah-olah dia hanya memikirkan kelompok ya atau golongan tertentu saja. Ya tagline-nya kan demokrasi ya. Iya. Tapi kan memang, tagline. Iya. Tapi karena memang ada beberapa kasustik ya yang mencederai demokrasi itu sendiri, sehingga Jokowi nggak boleh ya, rezim Jokowi tidak boleh menggunakan otoritas kekuasaannya itu untuk menggunakan otoritas kewenangan itu untuk membungkam suara-suara dari masyarakat. Tentu menjadi kritikan ya bagi rezim Jokowi berkaitan dengan penanganan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama dengan gue dan Bang Kamal nih di channel Down to Earth ID. Jadi sebelumnya kalau buat teman-teman nonton dulu di part yang pertama itu tentang HMI. Nah kali ini mungkin sedikit sensitif ya, karena mungkin sekarang itu tidak menarik mas ya konten-konten tentang kritikan, tentang pemerintahan di era entertain yang mungkin udah merajalela gitu mas ya. Nah ini saya ada pertanyaan nih mas, segala kebijakan pemerintah khususnya yang akhir-akhir ini gitu ya terjadi seperti misalkan RUU Minerba, Omnibus Law. Nah kalau misalkan dari HMI mas, apakah sepihak akan hal itu gitu? Iya tentu kita sampaikan juga gagasan dan kritikan kita, bahkan solusi kepada pemerintah ya, bahwa memang pemerintah bersama legislatif itu memakai ruang di mana suasana yang sedang bencana ini ya, di mana masyarakat itu sedang mengalami kesusahan ya karena wabah kesehatan ini yang memang dirasakan bagi seluruh masyarakat gitu ya, khususnya masyarakat kota ya, sehingga luluh lantah ya kehidupan masyarakat ini karena memang aspek kesehatan ya, sehingga roda perekonomian terhambat. Ya, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, ya bahkan pendidikan itu juga terhambat akibat wabah virus ini. Nah, ternyata di situ juga yang kita sesalkan adalah pemerintah mengambil kesempatan di wabah ini untuk bagaimana bisa membahas ya di parlemen terkait undang-undang tersebut gitu. Nah, ini yang menjadi kekecewaan kita, kegelisahan kita terhadap pemerintah. Kenapa ini kok di dalam situasi pandemi ini pemerintah mengambil keputusan seperti itu, di mana polemik-polemik masih berkembang di masyarakat ya, tidak hanya tentang wabah itu, termasuk undang-undang tersebut juga mas, itu menjadi bahan polemik ya di kalangan buruh ya, di kalangan pengusaha gitu, dan itu belum final saya kira, tetapi sudah diambil poinnya oleh pemerintah. Dan itu yang menjadi kekhawatiran kita dan kekecewaan kita terhadap pemerintah. Berarti tidak setuju lah mas ya dengan kebijakan ini ya? Ya saya kira itu tidak tepat dalam pengambilan mekanisme keputusan pemerintah dengan DPR, karena suasana dalam pandemi ini seharusnya pemerintah fokus terlebih dahulu terkait penanganan wabah virus corona ini. Itu bukan melainkan mengambil keputusan pada saat wabah sedang menyerang bangsa Indonesia. Berarti menurut mas emang memanfaatkan dari segi wabah ini mas ya? Itu celah itu yang diambil oleh pemerintah. Dimainkan ya? Iya, di situ kita di kalangan himpunan mahasiswa Islam sangat merespon tentang itu dan bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah itu. Karena di suasana seperti ini diambil posisi celahnya untuk mengambil keputusan negara. Nah, itu yang kita sesalkan. Nah, kalau misalkan ini ada pergerakan dari HMI nggak sih mas? Atau ada pergerakan hanya senyap-senyap? Wah ini kata-katanya ya gitulah mas, seperti surat terbuka yang hanya terbuka tapi tak didengar. Waduh. Karena tak sampai ke tangan penguasa, gimana mas? Ya karena memang kan kita tidak bisa ya untuk menghindari kemajuan teknologi. Di situ juga kita harus memanfaatkan perkembangan informasi ya, yang hari ini begitu pesat pesan informasi itu sampai di berbagai penjuru ya. Nah, makanya kita manfaatkan ruang itu untuk bisa juga memberikan kritik, saran, ya gagasan di ruang media itu untuk rezim kekuasaan gitu. Saya juga sempat mengirim surat terbuka ya, 1 minggu yang lalu lah kalau tidak salah. Tanggal 31 Mei. Ya tepatnya itu saya kirim, saya tulis melalui media sosial, halaman Facebook, ya, lalu kemudian banyak dimuat oleh media-media
ya, sehingga itu nggak tahu saya sampai kepada penguasa atau tidak. Atau sampainya ke buzzer, Mas? Tapi paling tidak saya sampaikan gagasan-gagasan itu berkaitan dengan kegelisahan, ya. Tidak hanya dialami oleh rekan-rekan mahasiswa, tetapi juga dialami oleh masyarakat luas yang memang terdampak pada wabah ini. Nah, sehingga saya tulis, ya, termasuk bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu yang sangat membingungkan di kalangan masyarakat. Oke Mas, ini apakah memang HMI ini percabang hanya bergerak masing-masing, tak kooperatif untuk menggemaskan seluruh suara HMI se-Indonesia? Kita juga sebetulnya badannya itu seperti semi otonom ya, tidak serta-merta kemudian kita di cabang-cabang itu seenaknya aja dalam melakukan pergerakan roda organisasi. Karena kita kan organisasi terstruktur ya, dari PBHMI ya, itu menjadi lembaga tertinggi di HMI. Ya, menjadi pengurus besar ya, itu menjadi lembaga tertinggi. Tentu juga kemudian dibantu oleh badan koordinasi ya, setingkat provinsi lah, seperti itu, dan masuk kepada wilayah cabang-cabang, komisariat-komisariat per fakultas-fakultas di tiap-tiap kampus. Nah, karena menjadi jenjang lembaga tersebut, sehingga tetap ya ada garis-garis tertentu yang harus kita lakukan koordinasi, ya, komunikasi, karena memang kita berjenjang organisasi itu, gitu. Ada juga memang kewenangan-kewenangan yang harus kita lakukan, gitu. Ada beberapa hal fungsi yang harus dijalankan berkaitan dengan organisasi yang berjenjang itu juga, sehingga pergerakan di cabang-cabang itu misalkan berkaitan dengan isu-isu daerah ya, kita tidak perlu lagi bicara tentang berkirim surat ke Badko atau ke PBHMI karena ini menjadi isu lokal ya, otoritas cabang yang harus kita sikapi. Nah, berkaitan dengan misalkan isu-isu nasional ya, kita akan melakukan aksi demonstrasi misalkan di depan istana atau depan DPR. Tentu Badko atau PBHMI yang harus menggerakkan itu, tidak bisa cabang-cabang karena setara kan cabang dengan cabang yang lainnya itu, gitu. Tetapi kalau Badko itu bisa menggerakkan karena ada batas wilayah hukum kerja ya di organisasi itu. Nah tadi kan Mas bilang ya kalau misalkan memang HMI ini adalah organisasi yang memang terstruktur gitu ya dan terorganisir. Apakah memang surat terbuka itu hanya dari cabang Bekasi atau memang setiap cabang di Indonesia membuat surat pernyataan itu gitu Mas? Kalau kemarin saya buat ya khusus yang dikeluarkan secara personal ya, saya sebagai ketua umum cabang gitu. Tetapi pada isu-isu lain juga saya sempat membaca gitu ya. Jadi kalau melihat tren gitu ya, apa persoalan yang berkembang itu disikapi oleh cabang-cabang ya, surat terbuka itu bisa dikeluarkan di tiap-tiap cabang gitu. Tetapi bukan berarti satu sama redaksinya ya. Seperti kemarin saya mengirim surat terbuka untuk Jokowi pada tanggal 31 Mei itu, bukan kemudian cabang-cabang lain juga mengikuti, enggak gitu. Tetapi itu menjadi respon kegelisahan di cabang Bekasi aja. Nah untuk misalkan Mas kan udah sama pusatnya gitu ya, udah terorganisir ya Mas ya. Itu kebijakan apa yang akan diambil dari pusat PBHMI ini gitu dengan pemerintahan saat ini? Ya, tentu dengan dinamisasi organisasi ya, tentu dalam situasi tertentu yang harus disikapi oleh PBHMI banyak persoalannya gitu. Ya, berkaitan dengan karena ini menjadi isu nasional, misalkan tentang wabah virus corona ini ya, bagaimana pencegahan, penanganan, bahkan bantuan sosial itu sendiri yang didistribusikan ke masyarakat gitu. Ini juga harus disikapi oleh PBHMI. Cuma sampai saat ini belum ada komunikasi yang lebih intens gitu. Tapi ya di PBHMI itu sudah merespon bagaimana isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat ya, karena memang mungkin ya karena kondisi yang kurang baik ya akibat wabah ini sehingga belum ada gerakan massa yang begitu konkret di HMI gitu ya. Atau memang HMI tidak kritisi secara konstan kebijakan-kebijakan karena ada menteri di jilid 2 nih Mas yang emang kebetulan HMI juga, ini gimana? Oh enggak. Enggak begitu. Oh enggak begitu ya? Stigmanya enggak begitu, bahwa siapapun ya pejabat negara yang memang mempunyai otoritas kekuasaan
Ketika dia menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan itu ya HMI nggak pandang bulu, gitu. Tetap kita melakukan aksi-aksi unjuk rasa. Prinsipnya itu adalah bagaimana keadilan, ya itu harus ditegakkan, hukum nggak boleh pandang bulu, gitu kan. Siapapun kita nggak kenal senior kalau kayak gitu. Kalau pada situasi itu ya walaupun kan senior kandung misalkan dia yang LK-in kita, ya dia yang membina kita, tapi pada suatu tertentu dia melakukan hal-hal yang kurang positif ya kita Mas ini kan aksi. Alumni HMI kan ada yang di Menteri saat ini ada 10 Mas. Oh. Tapi ngelihat emang kebijakan yang apa ya cenderung memanfaatkan tadi yang Mas bilang. Apakah ini mencerminkan gitu dari para menteri ini HMI yang sesungguhnya gitu Mas? Oh enggak. Beda. Apa namanya banyak menteri-menteri yang hari ini di jilid 2 Jokowi itu adalah mayoritas alumni-alumni HMI. Saya kira dengan tadi ya nilai yang dikandungnya selama menjadi mahasiswa, masih sekarang saya masih mempunyai keyakinan bahwa beliau-beliau, Kakanda dan Ayunda yang diamanahkan sebagai menteri-menteri, ya artinya yang menjadi pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan strategis, saya yakin dia mempunyai integritas, dia mempunyai pengalaman yang luar biasa selama menjadi mahasiswa, mempunyai leadership yang kuat ya, manajerial yang kuat sehingga dia bisa memanfaatkan dirinya untuk umat dan bangsa. Gitu, untuk menyelewengkan kekuasaan, ya untuk menyelewengkan kewenangan yang dimiliki, saya kira dia akan terrem sendiri dengan nilai-nilai yang terkandung di himpunan mahasiswa Islam. Mudah-mudahan juga lebih baik lagi Mas. Amin. Kita harus optimis gitu. Ya, namanya ini untuk kebijakan misalkan apa sih yang HMI benar-benar kritisi gitu? Dari apa misalkan RUU Minerba, Omnibus Law atau apa gitu Mas? Ya yang paling fenomenal ya kemarin itu ya terkait RUU yang memang menjadi kontroversial ya di kalangan masyarakat. Instan banget. Yeah. Enggak, kita melakukan kajian-kajian juga Mas sebelum kita melakukan aksi. Enggak, maksudnya kan pemerintah kan ngeluarin ini secara instan Mas. Misalnya Minerba kan 3 minggu dia, walaupun udah ditolak dari 2 periode sebelumnya. Kita respon cepat itu ya, termasuk saya menyampaikan di dalam diskusi ketum-ketum cabang se-Jabodetabek Banten ya. Di situ juga berkembang pemikiran-pemikiran teman-teman ketum-ketum cabang se-Jabodetabek Banten yang menyayangkan bahwa keputusan pemerintah mengambil kebijakan di tengah pandemi ini yang menjadi citra buruk bagi pemerintah ya, seolah-olah dia hanya memikirkan kelompok ya atau golongan tertentu saja ya, untuk kepentingan politiknya mungkin begitu. Nah menurut Mas, apakah memang kita masih di alam sadar bahwa dunia ini, di negara ini demokrasi, apakah memang udah mengarah ke holokrasi Mas? Ya tagline-nya kan demokrasi ya. Iya, tapi kan tagline. Iya. Tapi karena memang ada beberapa kasustik ya, yang mencederai demokrasi itu sendiri. Gitu. Terakhir mungkin ya walaupun sangat sensitif ya, diskusi tersebut berkaitan dengan pemakzulan Jokowi, kan. Itu menjadi trending topik ya di berbagai media sosial ya, karena sampai tidak terjadi digelar ya diskusi itu sehingga dibatalkan ya. Bahkan informasi yang berkembang itu sampai diteror dan segala macam. Ya, saya kira itu perlu ditindaklanjuti ya, siapa yang meneror ya, siapa di kalangan mana gitu kan, apa motifnya gitu. Itu perlu di Polri ya, saya kira yang mempunyai kewenangan itu untuk bergerak cepat ya. Tapi kan ya gimana, sorry. Iya, jangan kemudian ini menjadi benteng kekuasaan. Ya. Tapi kan kita tahu Mas, kalau misalkan di rezim ini gitu ya Mas ya, ada simpang pilih lah, ada apa ya, simpang kasih sayang lah Mas. Jadi memang kalau misalkan semacamnya Roson Buton nggak ada 3 hari apa 5 hari gitu, itu ditangkap. Terus lalu kasusnya Abu Janda yang kita udah lama sekali gitu kontroversial, tapi nggak ditangkap juga gitu loh Mas. Kita sebutkan ada Armando dan semacamnya. Ini gimana menurut Mas? Secara pandangan hukum ya, karena memang saya bukan ahli hukum, tapi paling tidak saya mau berkomentar bahwa di situ memang objektif ya.
hukum itu pada prinsipnya harus objektif, gitu kan, dimana alat-alat pendukungnya bagaimana dilihat, gitu kan. Ya kadang memang ada celah-celah tertentu yang menjadikan kesimpulan bahwa seolah-olah ini kurang memenuhi persyaratan-persyaratan hukum pidana, misalkan. Itu memang celah-celah itu kadang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Sehingga ya tadi contohnya misalkan Abu Janda yang beberapa kali dilaporkan tidak terpenuhi ya, itu menjadi tersangka dan segala macam gitu. Ya memang ini menjadi rekayasa lah gitu ya, seolah-olah begitu. Nah, lalu kemudian kan Ruslan Buton yang nggak kemudian tidak lama ditangkap, digiring gitu kan. Ya ini tentu menjadi kritikan ya bagi rezim Jokowi berkaitan dengan penanganan hukum, ya hak asasi manusia. Saya kira ini menjadi evaluasi besar-besaran yang harus dilakukan oleh Jokowi berkaitan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Karena banyak sekali yaitu bagaimana kelas kakap yang korupsi itu ya baru tertangkap begitu lamanya. Ya itu karena memang tekanan publik saya kira ya di berbagai media sosial menggaungkan terus bagaimana Harun Masiku di situ, terus Jiwasraya dan segala macamnya itu belum coba untuk dioptimalkan, tetapi hal-hal yang remeh-temeh gitu cepat sekali ditindak. Nah ini saya kira perlu kiranya di bidang hukum dan hak asasi manusia itu dievaluasi dan harus mendengar bagaimana respon publik. Saya kira itu. Nah kalau misalkan itu kan artinya adalah tidak ada kebebasan Mas ya untuk menyampaikan suara. Ini kan sebenarnya pilar-pilar demokrasi lah kalau menurut saya gitu ya. Nah kalau misalkan kalau Mas lihat gitu, apakah memang ke arah ke represif juga gitu Mas? Ya misalkan kalau kasustiknya berkaitan diskusi kemarin di UGM ya, webinar itu ya melalui aplikasi Zoom itu, yang tema berkaitan dengan pemakzulan itu, sampai dibatalkan kegiatan tersebut, ya saya kira itu kan masih ranah ruang ilmiah. Benar. Ya, basic keilmuan yang memang menjadi citra atau warna tersendiri ya bagi kalangan mahasiswa, bagi kalangan akademis untuk mengkaji bagaimana fenomena yang berkembang, ya, bagaimana dalam perspektif teorinya, bagaimana kasustik yang berkembang, atau ada nggak kasustik yang dialami oleh negara lain pada saat situasi ini. Itu kan menjadi hal-hal yang menjadi ranah ruang demokrasi, ruang yang berbasiskan ilmiah, gitu. Saya kira sepanjang itu masih menjadi ranah ilmiah, pemerintah tidak boleh melakukan menggunakan otoritas kekuasaannya, otoritas kewenangannya untuk bagaimana menjegal diskusi-diskusi walaupun dalam tanda kutip sensitif bagi rezim dirinya gitu. Karena memang contoh tentang pemakzulan Jokowi itu kan sangat sensitif bagi rezim Jokowi kan. Benar. Nah, saya kira sepanjang masih ranah ilmiah itu tidak kemudian harus sensitif bahkan represif ya, melakukan tindakan pencegahan, pembatalan, bahkan teror itu tidak diindahkan saya kira dalam situasi demokrasi gitu. Sehingga Jokowi nggak boleh, ya, rezim Jokowi tidak boleh menggunakan otoritas kekuasaannya itu untuk menggunakan otoritas kewenangan itu untuk membungkam suara-suara dari masyarakat. Oke Mas, ini mungkin dari media juga Mas, karena berita-berita gini lenyap aja gitu ya. Ya itulah dinamika ya pemberitaan mungkin ya. Saat ini ya? Saat ini. Apakah memang pemberitaan saat ini itu lebih kuatnya di pencitraan di media Mas? Yaitu apa namanya rezim media ya, harus dibongkar gitu. Itu boleh sih rezim media sih. Rezim media ya kan, di era reformasi misalkan, boleh itu kita nanti diskusikan lagi. Ya kan, ya di mana rezim media ini ya karena memang sangat sensitif ya, karena media itu kan menjadi pilar keempat di dalam payung demokrasi. Nah, sehingga media itu harus dituntut independensinya gitu kan, lalu kemudian otoritas kebenaran dari pemberitaan itu sendiri jangan memihak gitu kan, baik di dalam rezim kekuasaan ataupun instrumen lainnya gitu, sehingga kemurnian dari pemberitaan itu sendiri juga bisa dirasakan gitu. Dan media juga sebenarnya dari dirutnya bukan dirut bokep Mas ya. Trending topik juga. Iya jadi ada. Tapi itu juga mungkin bakal nyapa aja sih Mas berita-berita kayak gini, dan
Kayak misalkan penista agama jadi dirut apa Pertamina, lalu yang musuh Pancasila jadi ketua BPIP dan semacamnya ini. Gimana nih closing statement Mas pernyataan Mas sebagai ketua umum cabang Bekasi HMI ini, kesimpulannya gitu Mas? Apa namanya gini, karena untuk menunjuk ya mengangkat orang menjadi pemangku kebijakan ya, itu kan ada kriteria ya melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dibuat di dalam instansi-instansi tersebut. Nah, sepanjang ini normatifnya ya, sepanjang orang-orang tersebut walaupun dia mempunyai catatan itu, tapi kalau tidak terbentur dengan peraturan-peraturan yang di dalam instansi tersebut, saya kira clear, ya kan, clear, ya kan. Itu sepanjang dia tidak terbentur dengan peraturan yang di dalam instansi tersebut, clear. Cuman kan ini ada sisi lain, ya, berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan etika. Dengan kompetennya tidak juga gitu kan. Masih banyak kan profesor atau siapapun yang bisa lebih baik lagi gitu Mas. Itu ya kita tahu lah, kecondongan rezim misalkan, itu juga bisa mempengaruhi orang untuk menunjuk atau mengangkat seseorang gitu. Ya, tadi akhirnya penguasa atau rezim berdalih ya bagaimana normatif peraturan itu ya terbentur atau tidak. Kalau sepanjang itu tidak terbentur ya bisa menjadi potensi orang-orang tersebut diangkat menjadi pemangku kebijakan di lembaga tersebut. Cuman kan kalau kita melihat dari sisi etis, dari sisi moralitas itu, apakah pantas atau tidak ya publik lah menilai kan begitu. Seperti memang ada kepentingan politik Mas ya di balik itu ya. Ya mungkin saja bisa terjadi. Ini kayaknya cari aman banget. Tapi sebelumnya kalau duduk-duduk tanpa kamera lebih ganas lagi Mas. Memang harus tutur bahasa harus dijaga. Jadi teman-teman ini memaknai sendiri ya. Bisa aja nih ngebongkar dapur. Oke nih Mas, kalau statement nih buat teman-teman juga anak-anak muda lah gitu ya, buat saran apa sih ke kaum rebahan, kaum TikTok mungkin, atau kaum bukan boneka gitu ya. Ini generasi corona. Ya. Generasi corona. Sehingga orang nggak sekolah tiba-tiba lulus kan gitu. Gitu. Ya mungkin pesan ya yang tadi disampaikan khususnya pribadi dari saya ya pada rekan-rekan generasi penerus bahwa tantangan zaman semakin kompleks ya. Nah. Tantangan zaman begitu luar biasa kalau tidak diimbangi dengan kegigihan kita, tekad bulat dalam memperjuangkan ya soal kehidupan ini, ya kita akan tergerus dengan zona itu, dengan zaman itu gitu. Sehingga kemauan ya lalu kemudian bulat tekad perjuangan itu harus betul-betul tertanam di dalam tubuh kita. Itu menjadi energi buat perjuangan kita ya, khususnya untuk menuntut ilmu. Bahwa kita harus cinta, kita harus terus berjuang untuk menuntut ilmu demi terbebasnya dari belenggu kebodohan. Sehingga dari ilmu itu mudah-mudahan bisa menjadi potensi untuk kebijaksanaan dalam hidup ini. Subhanallah. Tapi berbicara tentang perjuangan sih harus konsisten nih Mas, yang nggak kayak yang pas di RUU KUHP kan ada demo tuh sampai duduk-duduk yang jutaan followers jadi reformasi Shopee kan. Ya harus konsisten. Iya, nggak boleh per momen. Iya. Memang personal branding itu keren banget sih. Luar biasa bentuknya. Jadi banyak trending juga, hanya beda nasib. Gitu. BEM ini hanya nasibnya ini, gitu. BEM ini hanya nasibnya ini. Yang kartu kuning sama yang aduh, udahlah itu nanti sensitif banget. Jadi segitu aja teman-teman. Jadi jangan lupa nih untuk subscribe dan pantengin terus channel Dontoward ID. Di situ ada tanda notifikasinya, diklik dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. See you soon. Mantap.